Miracle. Dan saya Leni, mamanya Faith dan Miracle. Pada saat ini kami mau bercerita dan memberikan kesaksian sedikit tentang sakit dari papanya anak-anak. Pada awal Desember tahun 2020, papanya anak-anak sakit dan mengharuskan papanya dirawat di salah satu rumah sakit di Depok. Dari hasil diagnosa dokter, papanya itu ada sakit batu empedu. Dan jumlah batu empedunya kecil-kecil memang, kurang lebih 1 cm. Dan jumlahnya ada 8-9 butir kurang lebih. Dan dokter menyarankan untuk papanya segera melakukan pengangkatan batu empedu atau operasi batu empedu. Namun papanya saat itu berkata kepada dokter, kami mau berembuk dulu dengan keluarga. Setelah itu baru tindakan selanjutnya nanti akan diinformasikan kembali kepada dokter. Lalu berangsur-angsur pulih, papanya diperbolehkan pulang. Sampai di rumah, papanya bercerita sama anak-anak perihal sakit yang dialami oleh papanya. Dan mulai saat itu, anak-anak mulai berunity, bersehati, dan bersepakat berdoa bersama dengan kami, papa dan mamanya. Faith berdoa dengan doa yang gimana, Faith? Tuhan Yesus, berkati Dedi, sembuhkan Dedi, dan gantikan Dedi dengan empedu yang baru. Dan empedu yang lama dipecahkan dengan darah Yesus. Ya, jadi kurang lebih doanya begitu, teman-teman. Jadi Faith berdoa, Tuhan Yesus berkati Dedi supaya Dedi cepat sembuh dan pecahkan butir-butir batu empedunya dalam nama Yesus. Setiap hari kami bersepakat berdoa seperti itu, setiap hari, teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 2021 bulan Agustus, papanya anak-anak rindu untuk makan makanan yang berlemak dan berminyak. Karena selama 9 bulan lebih kurang lebih ya, itu papanya nggak makan makanan yang berlemak dan berminyak. Dia jaga sekali pola makannya supaya tidak memancing sakit batu empedunya lagi. Akhirnya pada Agustus, papanya memutuskan untuk makan lagi makanan yang berlemak dan berminyak karena rindu sepertinya. Dan akhirnya awal September 2021 sakit batu empedunya kumat. Dan mau tidak mau papanya harus dilarikan ke IGD, ke salah satu rumah sakit di Depok lagi. Dan setelah itu dokter mengharuskan papanya untuk dirawat. Kenapa tidak boleh diperbolehkan pulang pada saat di IGD? Dikarenakan feses papanya sudah mulai menghitam. Dan jika sudah menghitam itu artinya menurut dokter sudah ada infeksi di dalam tubuhnya. Jadi mau tidak mau papanya harus dirawat kembali pada saat itu. Dan akhirnya kami nurut dengan apa yang dokter sarankan. Dan saat itu juga dokter mengharuskan untuk papanya besok berpuasa dikarenakan lusa akan dilakukan pengecekan ulang, CT scan dan di USG ulang. Akhirnya pada hari H di mana dilakukan pengecekan, dokter membaca hasil ronsen tahun lalu yang sudah dilakukan di rumah sakit yang berbeda, bahwa betul memang ada batu empedu dan jumlahnya kurang lebih 8-9 butir. Namun pada saat dilakukan pengecekan ulang setelah berpuasa, batu kecil itu tidak diketemukan, teman-teman. Jadi tidak ada sama sekali batu empedunya. Yang 8-9 butir itu sudah hilang. Dokter mulai ke tempat yang lain, diperiksa kiri kanan, itu tidak ditemukan. Malah fungsi hati, pankreasnya sehat, fungsi ginjalnya sehat, fungsi yang organ-organ yang lainnya itu sehat. Dan dokter pun masih tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia cek ulang, dia lihat kembali hasil dari CT scan dan USG di rumah sakit yang sebelumnya, di mana papanya dirawat. Itu jelas sekali ada 8-9 butir jumlah batu empedunya. Namun pada saat itu batunya tidak ditemukan, teman-teman. Dan pada saat itu juga dokter menelpon kepada dokter seniornya untuk melakukan pengecekan yang kedua kalinya. Dan setelah dokter seniornya mengecek untuk kedua kalinya, hasilnya sama. Batu empedunya tidak diketemukan, teman-teman. Dan papanya diperbolehkan pulang. Jadi intinya, apapun yang sedang teman-teman alami hari-hari ini, tidak ada yang mustahil waktu kita bawa itu semua dalam doa. Bawa permasalahan kita semua ke dalam doa di hadapan Tuhan. Karena seperti firman Tuhan di Matius 8 ayat 19-20 berkata, bagaimana Fit?
Sekali lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Saya dengan Ricky, Papa dari Miracle dan Faith. Puji Tuhan, sampai saat ini saya sehat dan saya tidak pernah lagi mengalami sakit batu empedu. Kepada teman-teman dan adik-adik semua, apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan pasti bekerja waktu kita bersepakat, bersehati berdoa kepadanya. Seperti ada tertulis dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya teman-teman, jadi di mana ada 2-3 orang berkumpul, bersepakat, bersehati dalam Tuhan, berdoa bersama-sama, kuasa Tuhan pasti bekerja. Jadi buat teman-teman dimanapun saat ini berada yang sedang mengalami masalah, ingat, mari bersepakat, berdoa bersehati bersama dengan keluarga, supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!